Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Wibisono, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Terakhir kan? Oke Mas, mungkin ini biar saya nggak lupa. Sudah rampung, jangan ditutup share screen-nya. Enggak. Yang penting coba kegiatan jenengan ini biar tidak berat, jenengan tidak berat, terutama dari sisi waktu, sisi mungkin finansial gitu ya. Kalau bisa kegiatan sampean itu disupport dari anggaran, dari yang anggaran mungkin kalau ini lebih tepat di prodi gitu ya. Sepertinya ada Mas anggaran yang di prodi itu, maksudnya prodi itu punya kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh Mas Irawan untuk program ini, karena program ini kan juga akan menopang pada kegiatan prodi gitu ya. Sehingga bisa Oke ya. Sudah malam. Berbicara tentang kurikulum itu kan sebenarnya banyak proses perubahan ya. Banyak proses perubahan yang harus dilalui tentang kurikulum perguruan tinggi. Di tahun 2013 memang kita pakai asas kurikulum perguruan tinggi. Terus habis itu berubah lagi di tahun 2016 itu harus pakai kurikulum KKNI. Di tahun 2017 sekitaran 2018 itu ada kurikulum KKNI yang berbasis industri 4.0. Terus habis itu di tahun 2020 sekarang ini harus pakai kurikulum merdeka. Artinya apa? Saat ini di lokal misalnya sudah seperti itu, mereka background pendidikan lulusan dari jurusan apa ya? Masih ada juga yang linear ya, jadi dia komunikasi kemudian kerja di wartawan. Tapi kalau teman-teman saya pribadi dan beberapa angkatan setelah saya yang saya amati dari wartawan, dari kuliah di komunikasi misalkan atau spesialis jurnalistik, itu nggak melulu muaranya ke jadi wartawan atau kuliah di industri media, tapi ada yang jadi kebang dan sebagainya. Yang jadi wartawan tadi ada banyak macamnya, nggak harus komunikasi, sastra pun bisa, bahasa Jawa bisa, matematika pun oke gitu. Karena di media nggak semua keterampilan itu harus backgroundnya jurnalistik. Ada beberapa isu yang butuh spesialisasi, kayak misalkan nulis hukum, itu kan orang hukum lebih mumpuni modalnya ketimbang yang komunikasi, jadi nggak belajar double. Sebaliknya juga pengetahuan dan mahasiswa, saya kira ini penting ya, integratif dan interkonektif. Kita ngomongin kaulam ma'rufah, kaulam baligho, kaulam layina, kita ngomongin tabayun ya kan, verifikasi, check and check ya kan, dalam akurasi sebuah pemberitaan. Saya kira ini penting ya, integratif, bisa menyampaikan nilai-nilai dakwah melalui jurnalisme dan juga punya. Saya rasa ini integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuannya di situ perlu ditekankan lagi. Terus kayaknya itu aja Mas. Dan juga yang dibutuhkan untuk prodi dalam mengembangkan makul rumpun jurnalistik itu yang pertama, menurut saya itu adanya diskusi lebih dengan dunia industri berkaitan dengan penyerapan lulusan prodi KPI. Yang kedua itu ada capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang ketiga mungkin perlu adanya praktek yang lebih besar terkait dengan
rumpun jurnalistik. Itu menurut saya. Oke, dari Kalau jurnalistik online itu teori dan praktek. Jadi jadi kalau saya sistemnya tetap mereka jadi ini membuat reportase gitu Mas, membuat berita, terutama itu tadi penugasannya adalah jurnalisme data itu. Jadi saya suruh mahasiswa bikin jurnalisme data itu gimana dan Mas Irawan Wibisono untuk pembuatan website rostrumdakwah.com untuk KPI. Ini sudah mencapai tahap, kalau bisa saya ubah ke dalam bentuk persen, itu kurang lebih sudah mencapai 70 sampai dengan 80%. Tinggal nanti untuk menentukan atau membuat konten-kontennya saja. Misalkan mau diisi, kemudian diisi tentang berita apa atau diisi konten seperti apa gitu. Tapi secara keseluruhan untuk website ini sudah siap untuk dipakai, sudah siap untuk digunakan. Untuk pembuatan awal website ini kita buat dengan CMS atau bisa disebut juga dengan content management system seperti itu Mas. Jadi dengan CMS itu nanti pembuatan website lebih menarik, lebih bagus dan juga lebih cepat. Kemudian untuk user redaksi terdapat keputusan berita apa yang besok akan diterbitkan, berita apa yang besok dipending, berita apa yang besok tidak diterbitkan. Dalam rapat redaksi tersebut juga terdapat alasan mengapa berita tersebut diterbitkan dan mengapa berita tersebut tidak diterbitkan. Selain investigatif ini bisa diterapkan di sekitar kita, misalnya di dunia kampus. Jadi kan bisa mencontohkan nggak? Mungkin kasus bullying gitu Pak, atau kekerasan yang selama ini mungkin disembunyikan, terus melakukan riset terlebih dahulu, habis itu diwawancara secara mendalam gitu Pak, untuk mengungkapkan hal yang kontroversi gitu. Oke, misalnya